Pertama kita bicara dari sudut pandang Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan bahwa mereka, tanda petik ahli kitab, itu tidak akan pernah berhenti memerangi kalian dengan berbagai macam cara, baik lewat face to face di medan perang, atau lewat pemikiran, wasul fikri, ataupun lewat ekonomi, ataupun lewat apapun, yang penting mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kita. Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u. Tujuannya adalah kita murtad dari Islam. Kalau kita sudah murtad dari Islam, selesai mereka. Selesai tugas mereka. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan bahwa mereka, orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab ini tidak akan pernah ridho kalau kita hidup dengan cara Islam. Artinya selama kita dengan cara Islam, selama kita hidup dengan cara Islam, maka selama itulah mereka tidak ridho. Dan ketidakridhoan mereka diwujudkan dengan memerangi kita. Kenapa mereka memerangi kita? Karena mereka adalah bangsa yang paling benci kepada orang-orang beriman. Itu ada dalam Quran surat Subhanallah Al-Maidah kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Ini Allah yang mengatakan begitu. Dan Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid sakilah, artinya pasti didapati. Muhammad, engkau pasti akan mendapati. La tajidanna asyaddan nas, sehebat-hebatnya manusia, adawatan, permusuhannya, kebenciannya, lil ladzina amanu, bagi orang beriman, al-yahuda wal ladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, menariknya dalam ayat ini, kalau Yahudi pasti disebutkan Yahudi. Tapi yang kedua, waladina asroku, Nasoronya hilang. Walang tardu angkal Yahudi wala Nasoro. Ayat yang itu menyebutkan Nasoronya. Yang kedua, Nasoronya hilang, tapi diganti aladina asroku, orang-orang yang musyrik. Artinya, ternyata yang benci seperti Yahudi bukan orang-orang Nasoro saja, tapi juga ada orang yang mengaku Islam, tapi benci pada kaum muslimin. Ya, contohnya mereka yang agamanya Islam tapi akidahnya bisa dibeli, sehingga mereka menjadi influencer yang berani dibayar sama Yahudi. Itulah yang terjadi hari ini. Itu berarti hitungannya udah musyrik tuh, Sudah musyrik. Pantes ya. Sudah musyrik. Jadi penjajahan atau juga kemurtadan itu bukan semata-mata dia orang yang pindah agama, tapi kemudian lebih mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka. Betul. Itu udah bagian dari kemurtadan itu gitu. Jadi gaya hidup, kemudian pola pikir gitu. Kemudian juga itu kan sama aja berpihak dengan yang memusuhi Islam. Nah, makanya ada fatwa para ulama. Ini adalah implementasi dari pembahasan tauhid. Para ulama memberikan sebuah format yang saya yakin siapapun ulama yang ahlu sunnah wal jamaah akan paham dengan konteks ini. Ada satu konsep mengatakan, intisarul kafirina wal musyrikina fi qitalil muslimina fahuwa kufrun. Menolong orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang memerangi Islam, ditolong, itu sudah kafir, sudah musyrik. Contohnya, kita membantu memenangkan Yahudi dengan komen kita, padahal sudah jelas-jelas Zionis Yahudi ini sedang memerangi saudara kita, sedang menghancurkan Mesir. Itu sudah menjadi bagian dari mereka, dan itu sudah mutlak kafir dan sudah musyrik. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena dalam konteks seperti sekarang ini, jihad sudah fardu ain. Dalam hal ini, dukungan sedikit pun pada musuh-musuh yang memerangi kaum muslimin itu sudah kafir. Satu itu. Nah, kemudian yang kedua, ternyata kemusyrikan bisa dilakukan oleh orang yang bertakwa, mengklaim dirinya bertakwa, mendirikan salat dan suka bertobat. Ya, ada satu ayat menarik nih dalam Quran surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaih, dengan selalu bertobat kepada Allah, wattaqu, dan bertakwa kepadanya, wa aqimis sholata, dan mendirikan salat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu termasuk orang-orang musyrik. Loh, kan sudah tobat, takwa dan salat, kok masih dilarang jangan syirik? Apakah tidak cukup tobat, takwa dan salat membuat orang terbebas dari syirik? Betul. Apakah berarti ada orang yang suka bertobat, takwa dan salat masih bisa melakukan kemusyrikan? Betul. Pertanyaannya, kemusyrikan apa yang dilakukan oleh orang yang suka tobat, takwa dan salat? Yaitu yang kata ayat berikutnya, surat Ar-Rum ayat 32, minal ladina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Kalimatnya farraqu, rohnya ditasydid. Artinya bukan hanya satu perpecahan, banyak perpecahan. Agama dipecah belah,
Kullu hizbin bima ladayhim farihun, dan tiap golongan merasa bangga dengan kelompok mereka. Ada bangga dengan namanya, bangga dengan ulamanya, bangga dengan jumlahnya, bangga dengan ide-idenya. Mereka lah orang-orang musyrik. Pantesan ini menjadi satu senjatanya mereka ya untuk kemudian membuat nggak solid itu tuh dengan cara dipecah-pecah. Di zaman dulu waktu itu kan dibikin koloni-koloni itu, bendera sendiri masing-masing. Dan sekarang pun begitu. Pengajiannya beda, benderanya beda, yang lain salah gitu kan. Itu bagian dari untuk memecah belah persatuan. Grand design. Dan membuat mereka jauh dari Allah, jauh dari pertolongan Allah. Ada satu logika yang menurut saya ini menarik. Pertama ini, Yahudi tahu diri mereka etnis minoritas dengan ide-ide yang brutal mereka. Dan mereka paham dunia tidak akan menerima perbuatan brutal mereka. Tapi kok mereka bisa sekarang melakukan kebrutalan di negara yang mayoritas Muslim? Ini Palestina. Palestina itu dikelilingi oleh 300 juta Muslim Arab. Ya, Palestina dikelilingi oleh 300 juta Muslim Arab. Sementara yang membantai Palestina itu cuma tidak lebih, di sana ada 6 juta Yahudi. Tidak lebih dari 6 juta. Nah logikanya kok bisa 6 juta mengalahkan 300 juta? Ini sudah 2 bulan ini mereka dibantai. Tapi kok yang 300 juta ini kok gak berani melawan yang 6 juta? Logikanya kalau yang 300 juta kencing barang-barang itu 6 juta Yahudi tenggelam tuh. Tapi untuk kencing barang-barang aja nggak bisa. Nah sebelum Yahudi menyerang Palestina, ini negara Arab sekelilingnya dipecah belah dulu. The fight at impera. Dipecah belah. Udah dipecah belah, diangkat bonekanya jadi pemimpinnya. Angkat ini bener, kamu mau menunda kerajaan apa republik? Saya ingin kerajaan, nenek moyang republik. Oke, tapi boneka mereka ini. Nah, sehingga ketika Yahudi mau membantai Palestina, negara-negara Arab ini sudah dibungkam oleh raja mereka yang menjadi boneka mereka, dan itu yang terjadi. Wah, itu teknik yang tinggal di template, bro ya. Al-Quran sudah mengingatkan itu. Al-Quran sudah mengingatkan itu. La yuqatilunakum jami'an. Mereka tidak akan memerangi kalian kalau kalian bersatu padu berjamaah. Illa fi quram muhassanah. Melainkan di balik etnis-etnis kuram, kampung-kampung yang berjauhan. Aumi wari judur, atau di balik-balik benteng nasionalisme. Oh, waduh. Jadi fitnah-fitnah, divide, divide, empiring. Jadi kerajaan satu-satu. Tadinya satu. Mereka jadi punya empire masing-masing. Betul. Ini yang dipakai juga waktu untuk menaklukkan Indonesia, Ustaz ya? Betul. Sebetulnya dulu. Jadi ketika Turki Utsmani runtuh, itu umat Islam sudah dipecah belah seperti kue lapis dan dibagi-bagi. Palestina, Jordan, Inggris; Lebanon, Suriah, Prancis; Pakistan, Inggris; Aljazair, Prancis; Afrika, Prancis; Irak, Inggris; Pakistan, Inggris; Malaysia, Inggris; Indonesia, Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pintar bahasa Inggris kita. Kalau itu makanya saya juga kemarin ada apa namanya anggapan dari salah satu riset kita gitu yang mengatakan bahwa Indonesia tuh nggak dijajah. 30 tahun itu Indonesia tuh berjihad. Kenapa? Soalnya kan negara dijajah pasti bisa bahasanya. Kita nggak ada yang bisa bahasa Belanda kan? Ya, karena susah kali. Dan itu 360 tahun kan? Kok nggak berpengaruh budayanya? Ya bisa-bisa gitu kita. Akhirnya saya bertanya, betul dijajah 360 tahun? Iya. Agamanya tetap mayoritas Muslim sekarang. Benar. Kenapa apa tidak protes? pengkerdilan aja Ustaz ya? Sepertinya. Biar nyawanya biar semangatnya tuh semangat orang kalah gitu. Betul. Soalnya kalau saya sudut lihat dari sudut pandang entertainment gitu ya. Kalau di Amerika kan narasinya pemenang gitu. Hero pasti dari Amerika. Yeah. Kalau film ada jagoan, pasti Amerika jagoan. Rambo, Avenger segala macam gitu kan. Iya. Kita dengan ditanamkan kita terjajah 30 tahun. Kalau sinetron, peran utamanya tuh yang dibully ya, yang ditindas, dibully. Kalau jadi judulnya komedi gitu, Betul. yang dibully yang jadi peran utama kan. Terus kalau sekarang di sosial media tuh yang terbully victim gitu kayaknya yang didukung gitu. Apa itu pengaruh kali saat ya? Betul. Seolah-olah kayaknya kita mbak orang kalah gitu kayaknya. Waduh, besok ganti deh, ganti narasi kita. Waduh, luar biasa. Jadi sekarang ini kalau kita lihat ya, dari penjelasan Ustaz tadi, bagaimana ternyata salah satu teknik untuk membuat umat Muslim itu enggak solid itu dengan cara dipecah-pecah.
diberikan kebanggaan atas benderanya sendiri, Ustaz ya. Iya, betul. Tapi di sisi lain, mereka mencoba untuk menyatukan peraturan. Ibaratnya gimana, Ustaz? Mereka kan lagi bikin ini ya, bikin satu mata uang. Jadi Uni Eropa satu mata uang, kemudian biar jadi satu kebijakan gitu kan. Sebenarnya dengan adanya dolar seolah-olah kayaknya kita terpaku pada dolar gitu kan. Jadi alat tolak ukurnya gitu, walaupun nggak di satu bendera, tapi seperti nurut aja gitu. Mungkin supaya kita nurut sama dia, kita dipecah dulu kan gitu, Ustaz ya. Betul, betul. Dan yang memimpin boneka mereka. Nah, itu Boneka dia. mereka memimpin. Dan itulah dalam rangka untuk menciptakan shadow government. Jadi kan langkah yang pertama dalam tata dunia baru itu adalah one government world. Nah, supaya pemerintah ini ada dalam kekuasaan mereka, maka negara-negara seluruh dunia itu harus sejalan dengan kebijakan Yahudi. Bertentangan dengan kebijakan Yahudi, habis dia. Contoh Libya, Muammar Gaddafi ini dia ingin menciptakan Liga Arab. Dia ingin menyayangi NATO, MEE dan sebagainya. Nah, Kenapa ME juga mereka juga? mereka juga. Mereka yang buat. Oh. Mereka yang buat juga. Kan ada beberapa perwilayah ya. Amerika, Kanada, Meksiko satu, Eropa satu, kemudian Afrika satu, Asia satu. Nah, nanti akan menjadi bagian dari mereka ketika masing-masing itu ada dalam leader mereka. Nah, artinya negara-negara di dunia kebijakannya harus sejalan dengan agenda Yahudi. Bertentangan dengan agenda mereka udah habis. Muammar Gaddafi luar biasa kan, dia ingin menyatukan negara Arab, membuat fakta pertahanan Arab, dan membuat kekuatan ekonomi Arab dan kekuatan ideologi. Di antaranya dia ingin menciptakan mata uang kembali pada Quran dan Sunnah, kembali pada dinar dirham. Nah, ini ancaman bagi kehancuran kapitalisme kan, bagi eksistensi kapitalisme. Nah, maka nggak suka tuh, nggak mungkin dibiarkan, maka ditumbangkan Libya. Lalu pemimpin berikutnya ya ganti dengan boneka mereka. Sekarang Libya hancur, artinya umat Islamnya udah hancur. Kemudian Saddam Hussein juga sama, Muhammad Mursi juga sama. Semuanya dan Seperti itu. semuanya keras dengan Israel ya. Ya, saya dan Amerika. Jadi keras dengan Israel, maka ada harapan dia akan ada kemungkinan dia akan diskusi. Dieksekusi. Apa itu jadi dengan King Faisal? Yang di Arab. Sepertinya itu. Begitu juga. Betul. Pantesan sekarang raja-raja pada takut semua kan? Ada takut sama mereka. Betul. Oh, Oleh Yahudi. gitu.